Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pecinta Kopi Mania. Kali ini saya Sukma Wasis dan juru kamera Kang Sukma hanya untuk secangkir kopi penuh keberkahan. Yang pastinya di pagi yang penuh keberkahan, yang udaranya cukup cerah, saya sekarang berada di dalam mobil yang pastinya akan berangkat menuju Betawi. Ada apa di Betawi? Yang pastinya saya akan meliput exhibition Eternal. Dan siapa aja ketiga pelukisnya? Kang Pri, Kang Andi, dan kebetulan beliau ada di mobil ini. Kita sapa dulu beliau di belakang. Assalamualaikum Kang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan wis, Kang Pri lumayan nih. Artinya ini si botak berambut gondrong, ya. Oke Kang, kita ngobrol dulu sejenak ya. Di Jakarta ini pameran tentang apa nih? Dan emang benar ya 3 pelukis jadinya? Ya, 3 pelukis sama Bang Tony satu lagi. Bang Tony ya. Bang Tony Jakarta, Bandung? Ya, Bandung juga. Bandung juga ya, tapi berangkatnya beda ya? Ya. Oke. Dia Raja Huristek. Oke. 13 di Sumatera. Di Sumatera. Nah, 12. Oke. 12. 12 ya. 12 ya. Tapi Kang, di Bandung. Ini coba ceritain dulu sedikit aja exhibition di Jakarta ini tentang apa dan berapa lama, dan dibuka nanti oleh siapa? Nah, ini penggagasnya sebetulnya Bang Tony ya. Temanya itu Eternal. Eternal. Itu abadi ya. Jadi memang lukisan itu adalah seni ya. Seni lukis itu adalah abadi. Abadi. Jadi dia bersemayam di hati. Juga selain itu juga bisa menembus ruang dan waktu lah. Ruang dan waktu. Ya, peristiwa kini atau peristiwa akan datang itu bisa direkam dalam sebuah karya seni. Gitu. Oke. Harapan di saat pandemik sekarang ini kan apa nih? Pandemi kan bukan berarti harus berhenti semua ya. Ya. Bukan berarti harus semua tidak ada kegiatan. Nah, ini pameran itu adalah salah satu bagaimana seniman itu tetap berkarya, Mengekspresikan ya. mengekspresikan sesuatu ya. Dan katakanlah dia tetap bekerja lah gitu. Oke. Sebagai pekerja seni ya tetap harus ada karya dong. Ya, kalau mau diakui sebagai seniman seperti itu. Oke. Ya. Nah, kita coba tanya Kang Andi sendiri nih. Kang Andi, motivasinya aja lah kalau Kang Andi ini apa nih Kang Andi? Ya, motivasinya aja dalam pandemi ini diharuskan tetap beraktivitas, berkarya, harus produktif. Jadi tidak hanya diam saja gitu ya. Untuk motivasi bertiga kami ini punya rencana lain ke depannya, lebih keluar gitu ya, dalam artian tidak hanya di Indonesia saja. Oke. Itu aja. Oke, sobat pencinta Kopi Mania, di Ngopi Ngobrol Rupa-Rupi bersama para seniman ini, tentunya mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat siapapun juga tetap berkarya. Karena saat pandemik ini, jika kita tidak mengekspresikan kebisaan kita, kemampuan kita, kalau bahasa Jermannya pasti akan tumpul, betul nggak? Nah, ketiga seniman ini tentunya mudah-mudahan menjadikan ruang kebebasan untuk tetap berekspresi. Tetap jalani, nikmati, dan syukuri. Oke, sobat pecinta Kopi Mania, sambil nanti kita menunggu pembukaan, nanti di rest area kita akan ngopi. Nah, ngopi apa? Kita ikuti saja. Kayaknya ada yang dibekelin cemilan nih sama istrinya, luar biasa ya. Kita icip-icipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan janji kita ada di rest area 88 ya Kang? Ya. Nah, kita akan ngopi dulu ya. Jaga jarak. Oke.
sobat pecinta Kopi Mania, sesuai dengan janji kita di Ngopi Ngobrol Rupa-Rupi, kita istirahat sejenak di rest area 88. Dan kita walaupun belum bukan kopi Jawa Barat, ini kopi Lampung dan itu kopi luwak. Dan teman saya ini cukup dengan luwak liat saja. Nanti sebentar lagi kita akan menuju ke tempat pameran ya. Jam berapa sore ya dibuka ya? Jam 4 sore. Ada waktu sampai 30 Desember ya. Nanti klik di channel YouTube Oasis TV Indonesia dan webnya coffeechannel.tv. Nanti akan menyaksikan para seniman yang sudah melanglang buana ke mancanegara ya. 3 pelukis. Kang Andi, Kang Pri dan Kang Tony. Dadang tuh, nyuruh foto kopi. Mari kita nyuruh foto. Oke, sobat pecinta Kopi Mania, kita sudah sampai di Balai Budaya tempat pameran Kang Andi, Kang Pri, dan Kang Tony. Tepatnya di belakang saya ini adalah Baligo, di mana ketiga pelukis ini akan mulai berpameran sore ini sampai tanggal 30 Desember nanti. Oke, sobat pecinta Kopi Mania, hanya di Coffee Channel TV dan Oasis TV Indonesia kita akan menemukan sesuatu yang beda. Tetap jaga jarak, perhatikan 3M. Tapi kalau untuk jadi host, saya harus buka dulu biar kelihatan ganteng. Oke, kita sudah agak depetan, nggak apa-apa sedikit. Saya sudah diapit oleh sahabat saya baru juga di sebelah kiri saya. Sebagai kurator, siapa namanya? Nanti kita kasih tahu. Sebelah kanan saya Marta Endarwati. Nah, Ya. Bu, simpel saja nih. Ceritakan sedikit bagaimana perjalanan sampai sekarang ini jadi pameran. Ya, pada awalnya kan akhir tahun ya, apa sih yang bisa kita berikan di akhir tahun tersebut di pandemik seperti ini? Akhirnya 3 artis dari The Doms memiliki niat untuk mengadakan art exhibition sebagai penutup akhir tahun di Balai Budaya Jakarta ini. Seperti itu. Kemudian
yang menjiwain dari semua ini itu adalah keabadian. Keabadian. Ya, eternal. Eternal itu adalah keabadian. Dari lukisan-lukisan ini dan para artis-artisnya memiliki variasi dari aliran masing-masing. Dan itu pun suatu keabadian untuk pelukisnya. Boleh nggak Kang buka sedikit dulu Kang? Ininya nggak apa-apa biar kelihatan gantengnya seperti. Wih ternyata ada kumisnya. Kang, sebagai kurator juga nih. Salam budaya. Wah salam. Saya Ai Sulianto dari Balai Budaya Platform, Balai Budaya 1954 Platform dan juga astumus.kultur. Saya pribadi dipercaya oleh teman-teman dari Bandung ini untuk mengkurasi bersama-sama Mr. Geronimo Cristobal dari New York untuk mengkurasi sebuah pameran seni lukis yang berjuluk Eternal. Peristiwa kesenian ini bukan hanya sebagai sebuah peristiwa kesenian saja, tetapi ini adalah sebuah peristiwa kebudayaan karena pada tempat yang sama 66 tahun yang lalu di gedung yang sama dahulu Balai Budaja tulisannya jalannya masih memakai jalan Sunda nomor 47. 66 tahun yang lalu para pelukis muda atau mahasiswa dari ITB menggelar pameran di gedung ini, kemudian ditulis oleh Trisno Soemardjo, menjadi polemik karena perbedaan pemikiran pandangan-pandangan dalam seni rupa antara Trisno Soemardjo dan Sujoko, maka lahir istilah atau mazhab Bandung dan mazhab Jogja. Peristiwa lahirnya mazhab itu di gedung Balai Budaya ini. Ini ada berapa karya nih? Tiap seniman 10 karya, jadi ada 30 karya ini Mas. Masing-masing 30 karya. 30 karya. Arahnya seperti yang saya tulis tulisan kuratorial saya bahwa Kalau Kang Andi kemana nih? Andi ini ke realisme ya, dengan pengaruh pengalaman pribadi, baik dengan masyarakat seni rupa, baik dengan beberapa orang yang dia kagumi, seperti yang saya tulis juga dia bersentuhan dengan Wahdi, dengan Abbas Alibasa secara tidak sadar ya, tetapi memori itu muncul di karya-karyanya. Kemudian balik lagi ke Kang Supri. Kang Pri ini ya tidak keluar dari rasa artistik di mana dia menimba keilmuan seni rupanya. Artinya nafas atau nuansa yang dikeluarkan oleh para profesor dan maestro yang ada di ITB cukup membentuk karya-karyanya Kang Pri yang secara pribadi dia sudah menemukan ciri pribadinya dan sebagai eksistensi sebagai seniman. Kemudian Mas Tondi ya, Bang Tondi ini karena sekolahnya di luar ya, di Australia dan di Inggris, maka karya-karyanya apapun juga itu membentuk kepribadian atau keseniannya itu, kosakata atau bahasa rupanya itu mengambil pencapaian-pencapaian para tokoh seni rupa di barat, artinya kubis ya di sini dia menggarap secara kubis, tetapi sebagai seorang timur tetap dia keluar aroma dan eksotisme timur itu sebagai Tondi, sebagai orang Indonesia. Oke, sobat pecinta Kopi Mania Oasis TV Indonesia, kita saksikan saja pamer ini ditutup sampai tanggal 30 Desember ya? 30 Desember. Pukul 8 malam. 8 malam. Saksikan, kalau bahasa Jermannya rugi kalau tidak menyaksikan exhibition kali ini. Karena di akhir tahun ini kita akan menemukan sesuatu yang beda. Ya ini luar biasa ya, luar biasa karena buat saya tuh selama pandemi ini juga
melihat pameran baru yang Avandi kali ya. Iya. Nah terus ini hebat luar biasa gitu. Jadi menurut saya sih ya nggak ada ininya ya, karena kalau yang begini kan memang harus 3 dimensi kan, harus langsung melihatnya ya. Beda dengan di virtual gitu kan. Ini menarik buat saya sih. Harapan Akang sendiri nih, artinya secara universal aja nih. Ya saya kira sekarang ini harusnya sih lebih menarik lagi untuk analog ya. Ini kan analog ya. Karena sekarang kan udah sangat digital, jadi kalau yang analog ini saya kira lebih gimana ya, ini harusnya bisa muncul lagi gitu loh. Muncul lagi. Iyalah. Ini kan ada 3 seniman nih Kang. Ini kan ada yang natural, ada ekspresionis ini. Nah, kalau saya boleh nanya, sebenarnya kalau Akang sendiri lebih suka terhadap lukisan yang abstrak, natural, ekspresionis? Wah, itu saya kira beda ini ya, sama saja gitu loh. Sama saja itu dalam artian tergantung dari kalau orang kan punya ini sendiri ya, subjektivitas ya. Jadi keindahan itu menurut pribadi kan macam-macam ya. Jadi emang harusnya sih memang bermacam-macam gitu, nggak harus abstrak semua gitu kan, atau naturalis semua gitu. Ini buat saya menarik gitu, menarik gitu. Maju terus lah, karena ya kita perlu, pusing nih saya, pokoknya maju terus. Saya mewakili seniman, ya kami akan terus berkarya dan event ini akan ada lagi event-event selanjutnya dalam ajang seni rupa. Ya, terima kasih.